Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa thumma araja bihi ilas samawati ula liyuriyahu min ayatil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, sanak keluarga rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, dengan hidayah dan taufiknya, pada waktu ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan digolongkan salah satu mukjizat yang diberikan Allah untuk beliau. Di dalam rangkaian sejarah dan perjuangan hidup Rasulullah SAW terdapat beberapa peristiwa penting yang menentukan jalannya sejarah, yaitu pertama, lahirnya seorang anak di negeri Makkah dari kalangan bangsa Quraisy yang diberi nama Muhammad bin Abdillah. Kedua, pengangkatan beliau menjadi Rasul dengan turunnya ayat pertama di Jabal Nur, Gua Hira. Ketiga, Isra dan Mi'raj, di mana dalam waktu yang relatif singkat beliau diisrakan dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dimi'rajkan menjelajahi 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa dan Arasy. Keempat, hijrah beliau dari Mekah ke Madinah dalam rangka strategi perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah. Kelima, wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang dengan kewafatannya dinyatakan sempurnanya agama yang beliau wariskan kepada kita sebagai umatnya. Saudara-saudari, keluarga, anak dan istri, Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting karena dengan peristiwa itu diperlihatkan kepada Muhammad SAW tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik di alam bawah maupun di alam atas. Di alam bawah, setelah diungkapkan bahwa Muhammad SAW diisrakan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas ditegaskan tujuan dan hikmahnya dengan kalimat linuriyahu min ayatina, yang artinya karena kami akan memperlihatkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sedang di alam atas diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa.
Dan sesungguhnya ia, Muhammad, telah melihatnya, malaikat Jibril, di tempat yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di sana surga tempat kembali. Quran surat An-Najm surat ayat 13 sampai 15. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW menjelajahi tujuh langit, sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau melihat Jibril alaihissalam dalam bentuknya yang asli. Jibril memiliki 600 buah sayap. Bila dikembangkannya, maka besar dan lebarnya sayap-sayap itu akan menutupi ruang antara langit dengan bumi. Masing-masing sayap itu mempunyai keampuhan dan keistimewaan yang dapat digunakan di mana diperlukan. Pada ayat berikutnya diungkapkan lagi, "Idz yaghsha sidrata bayaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbil kubra." Ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Quran surat An-Najm 16 sampai ayat ke-18. Saudara-saudari, keluarga, istri dan anak, Isra dan Mi'raj itu mempunyai latar belakang dan dampak yang positif dalam membina keimanan manusia, terutama yang beragama tauhid. Di antaranya, pertama, Isra dan Mi'raj itu merupakan tasliyah, yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, karena beliau baru saja ditimpa oleh musibah yang beruntun menimpa beliau, yaitu dengan wafatnya paman beliau, Abu Thalib, yang mengasuh beliau sejak umur 8 tahun. Kemudian disusul dengan wafatnya istri tercintanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kedua, takrim, yaitu Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi nabi-nabi yang lain, karena hanya beliau yang diberi kesempatan Isra dan Mi'raj, tidak nabi-nabi yang lain. Ketiga, ta'lim, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Tarkiyah, yaitu untuk meningkatkan amal dan perjuangan. 5. Tamhis, yaitu screening atau penyaringan terhadap orang-orang yang beriman. Kenyataannya, orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj semakin bertambah keimanannya. Sebaliknya, orang yang seperti Abu Jahal dan komplotannya semakin kafir dan ingkar akan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Muslimin dan muslimat, keluarga, istri dan anak, menurut catatan sejarah, maka pada malam Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW diberi 3 macam oleh-oleh untuk dibawa pulang turun ke dunia, yaitu 1. Perintah mendirikan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Sholat merupakan ra'sul ibadah, kepala ibadah yang sangat menentukan apakah seseorang masuk surga atau masuk neraka. Salat yang nomor 1 diwajibkan atas umat ini, dan salat itu pula lah nanti yang nomor 1 dihisab di hari kiamat. Kedua, kepada Nabi Muhammad SAW diberikan akhir surat Al-Baqarah
yaitu ayat 285 dan 286 yang menyangkut dengan akidah tauhid, juga menyangkut sikap jiwa orang yang beriman yang dilambangkan dengan kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Sikap inilah yang menentukan kemenangan di dunia dan di akhirat. Juga mengandung sikap yang selalu minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diungkapkan dalam kalimat Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat kembali. Ketiga, ketentuan hukum bahwa segala dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Mengenai oleh-oleh yang ketiga, perkara ini diungkapkan dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa, u'tiya salawati al-khamsa wa u'tiya awakhir suratil Baqarah wa ghufira liman lam yushrik billah min ummati syai'al muqhimat, riwahu Muslim wa Tirmizi, yang artinya maka diberikanlah pada Rasulullah SAW 3 perkara. Diberikan kepadanya salat yang 5 waktu, dan diberikan akhir surat Al-Baqarah, dan diberikan keampunan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mensyarikatkan Tuhan dengan sesuatu apapun juga, yaitu dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i. Demikianlah 3 oleh-oleh pokok yang diterima dan dibawa pulang oleh Rasulullah SAW. Sebab itu, jika pada waktu ini kita memperingatkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka semestinya peringatan ini akan mampu meningkatkan kegiatan kita, terutama dalam mencintai amal dan mendirikan sholat sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Juga meningkatkan amal kita untuk lebih memakmurkan masjid, baik sholat jamaahnya maupun kegiatan dakwah lainnya, pengajiannya, pembinaan remaja-remaja masjid, dan lain sebagainya. Peringatan ini semestinya akan menimbulkan dampak yang positif, yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan lebih meningkat dibanding dengan waktu yang sudah-sudah. Demikian juga pemurnian akidah tauhid kita dari gejala-gejala syirik, khurafat, tahyul, dan sebangsanya. Demikianlah kata sambutan saya pada waktu ini, kiranya ada faidah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.